teman-teman gua pun sendiri pernah terlibat. Enggak, maksudnya dalam hal seperti menganggap bahwa cut off itu kayak healing. Iya, Oh, bahkan lu iya pernah dalam situasi seperti itu. angkat beban nih. Itu misalnya lu kayak gini ya. Ini dikasih Robek, stres. ada robeknya. Iya, ini dikasih stres biar hancur dan ketika tumbuh regenerasi Iya, dia punya besar, kekuatan yang lebih lebih kuat Iya, gitu. Nah, sama kayak apa emosional. Yap. Ketika lu punya emotionally stabil, Iya. terus logical think, Mm-mm. ya kan? Ya, sebenarnya apapun masalah yang ada di hadapan lu jadi easy ya. Iya. Karena lu melihat itu secara kepala dingin. Yap. Bukannya melarang untuk cut off, Yap. tapi mungkin ada beberapa yang perlu kita perhatikan gitu kan. Selamat datang lagi di Duduk Cerita, podcast psikologi dengan vibes tongkrongan. Ya, jadi terinspirasi dari duduk perkara yang istilah itu dari hukum ya. Ya, Hukum. kita bikin versi psikologinya gitu. Dengan satu tujuannya itu adalah Memperbaiki awareness mental health di masyarakat. Oke, jadi untuk sekarang nih ini cukup dekat dengan dekat kita. dengan kita ya. Ada istilah, bukan ada istilah, biasa dipercayakan cut off seseorang tuh sama aja kayak healing. Iya, benar. Kayak anjir gue kesel banget sama dia, gede banget gitu Secara kan. dangkal kita memahami seperti itu. Ya? Iya, maksudnya mungkin kita nganggap seseorang tersebut stresor. Yap, benar. Sehingga ketika kita hilangkan dia dari dunia kita, jadi nggak ada stresor. Kita selesai gitu, selesai. Ya. Nah, menurut lu gimana? Itu valid gak sih? Maksudnya di masyarakat? Kalau dalam perspektif psikologi ya, itu ya Enggak di masyarakat dulu. Oh, di masyarakat. Jangan masuk ke situ dulu. masyarakat ya tentu kembali ke realita kehidupan mereka masing-masing. Itu valid terjadi. Fenomenanya, I mean. Iya, terjadi. Ada ya? Terjadi banyak banget. Teman-teman gua pun sendiri pernah terlibat. Enggak, maksudnya dalam hal seperti menganggap bahwa cut off itu kayak healing. itu. Iya. Oh, bahkan lu. Iya, pernah dalam situasi seperti itu. Oke. Ya, sampai akhirnya belajar, oh ternyata nggak kayak gitu. Oke. Berarti kita masuk ke ini ya. Apa yang menyebabkan kita tuh bisa meng-cut off seseorang gitu. Nah, Karena lu kan tadi sempat ada di Iya. fase kita cut off tuh kita menghilangkan stresor. Makanya, nah itu apa sih yang bikin lu kayak gitu pada saat itu ya? Oh, pada saat itu ya lebih ke beban sih sebenarnya, beban yang dirasakan ya lewat stresor yang lain gitu, dan stresor dengan orang tersebut juga gitu. Dan rasanya kayak gue pengen flight aja lah, gue nggak pengen fight gitu. Iya. Ya akhirnya cut off. Awalnya cuman kayak pengen cut off, tapi di beberapa hal kita tetap berinteraksi gitu. Tapi ada kadang kecenderungan untuk berlanjut gitu. Nah itu di situ tuh titik-titik Berarti sehat. Berarti mungkin kita bisa gua bisa bilang kalau itu emotionally ya. Iya, Emotionally reasoning. Jadi sebenarnya apa ya? Mungkin keputusan lu untuk meng-cut off itu di-drive oleh emosional. Yap. Ya kan, diarahkan ya karena lu terlalu emosional, mungkin akhirnya udah gue capek cut aja gitu Iya, kan. capek. Ya seperti yang kita tahu ya, Iya. itu tidak berkorelasi dengan fakta. Benar. Ya, dan ya tapi lu setuju gak sih? Gue setuju. Dan itu juga ya terkait juga dengan ini sebenarnya overgeneralization gitu. Oh ya. iya, itu kalau kita cut off-nya tuh Iya. jadinya nggak berpola ya. Nggak berpola. Kayak for the sake kita kesel sama dia, Iya. emotionally yang ngedrive akhirnya lu semua gue cut off. Iya. Padahal kan nggak Dan gitu. ada situasi seperti itu lagi, mirip-mirip kita cut off lagi. Mirip kita cut off. Jadi bikin pola yang Berulang. Apa tadi tuh? Berulang, ringset. Lingkaran setan ya, lingkaran setan. Yang itu tidak sehat. Nah, itu tidak Gitu. sehat. Yang pada dasarnya ya karena kita ternyata kita tidak punya kemampuan untuk memaintain dan Memanage mungkin ya. memanage Mungkin emosi emosional. negatif. Iya. Ya, emosi negatif. Padahal sebenarnya emosi itu penting ya. Siap. Emosi itu penting. sekali. Jadi ketika ini gue selalu pakai gue selalu pakai ini loh, apa namanya? Gambaran ketika lo olahraga Yap. angkat beban nih. Itu
Misalnya lu kayak gini ya, ini dikasih Robek, stres. ada robeknya. Iya, ini dikasih stres biar hancur, dan ketika tumbuh regenerasi, Iya. dia punya kekuatan yang lebih kuat Iya, gitu. Nah, sama kayak apa emosional. Yap. Kalau emosional ya cuma kita mentah-mentah, terus kita ya istilahnya nggak dihancur, Iya. bukan nggak Kita dihancur. nggak kita nggak nggak menghadapi, nggak menerima si emosi-emosi negatif itu, dan malah milih cut off aja orang ya. Kita jadi ya otot tadi itu ya, secara mental otot tadi tidak terlatih gitu. Mental kita tidak terlatih menerima emosi-emosi negatif, padahal itu bagian dari kehidupan gitu ya. Ya itu masuknya ini ya, low distress tolerance-nya nggak dapet. Nggak dapet, Padahal nggak nyampe. Ya nggak nyampe lo aja deh. Gen Z banget ya, nggak nyampe. Ya jadi tadi apa, kalau misalnya emosi yang mendrive atau yang emotional first itu nanti kita nggak bisa mengidentifikasi nih mana yang memang berbahaya buat kita atau mana yang cuman ya dinamika kehidupan aja. Benar. Gitu. Jadi jatuhnya over generalization. Sama tadi low distress tolerance-nya tuh nol. Dan itu bahaya ketika lu nganggap hubungan itu harus hubungan yang baik. Adalah hubungan yang bebas konflik. Padahal kan begitu ya. Ya ternyata setiap hubungan ada konflik tersendiri, dan di situ itu malah bikin kita grow up, dewasa dan lebih kuat lagi secara mental dalam menangani masalah-masalah yang baru gitu. Karena kalau misalnya kita lari ya masalah kita itu lagi stay there. Iya, stay stagnan juga kita di situ. Iya. Dan masalahnya di psikologi development itu harus dilewati ya fase tersebut, itu harus terus dilewati. Lewati lagi. Betul. Jadi ketika lu ada di fase tersebut, lu lewati bukan berarti fase hilang gitu kan. Enggak, lebih advance lagi. Lebih advance masalahnya lebih advance lagi. Ya, sesimpel karena ketika kita nganggap itu nggak masalah, berarti kita secara emosionally stabil. Ketika lu punya emotionally stabil, terus logical thing, ya kan, sebenarnya apapun masalah yang ada di hadapan lu jadi easy ya, karena lu melihat itu secara kepala dingin. Kalau gua tuh cenderung mengidentifikasikan apakah ini perlu gua cut off apa enggak. Meskipun simptomnya sama, meskipun gejalanya sama. Cuman gua menimbang-nimbang resikonya dulu, nih orang potensial risknya gimana. Apakah berarti kan lu menggunakan logical gitu kan? Pastilah. Nggak emosional, berarti berpotensi sehat sebenarnya keputusan yang diambil. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri awalnya stres dulu. Makanya mungkin pernah kecemplung lah gitu ya kira-kira ya. Iya. Ya makanya mungkin lu nonton episode sebelumnya gitu, karena kita sempat bahas tuh emotional coping. Iya, emotional focus coping. Nah, baru kita ke problem focus coping. Iya. Nanti ya bisa relate lah sebenarnya dengan hubungan ini. Berarti tetap ya kita bukannya melarang untuk cut off, tapi mungkin ada beberapa yang perlu kita perhatikan gitu kan. Contoh tadi kita udah singgung terkait boundaries. Kita udah punya boundaries ya. Terus masalahnya boundaries itu juga harus healthy. Nah, menurut lu gimana ya? Membuat setting yang healthy boundary ini gimana? Ya, healthy boundary ini mungkin pada dasarnya ya tadi itu kan kita drive-nya adalah harusnya kognitif yang aktif ya, pikiran kita yang aktif. Mindful berarti ya? Iya, maka dia harus penuh kesadaran gitu, Kita bisa ngambil jarak dulu, ngambil waktu luang untuk memikirkan dulu, nggak langsung pas emosional langsung cut, gue cut sama dia. Serem banget aja. Nggak kayak gitu. Terus reasonable juga, alasannya jelas gitu ya. Alasannya jelas, dan itu juga bukan ini mungkin ya, bukan making excuse. Nah, bukan excuse. Ya, bukan alasan yang dibuat-buat. Iya, bukan yang rasionalisasi alasan sesuatu yang sebenarnya nggak make sense gitu. Tapi lu masukin aja seolah-olah itu alasan yang jelas gitu. Terus harus tidak bertujuan untuk menghukum orang lain. I see. Jangan sampai kita membuat boundary. Lihat aja lu gitu kan. Iya. Lihat aja lu nggak gue temenin. Iya, gue nggak temenin lu karena itu harus bikin, atau kayak kita pikir lu harus sadar lu salah, lu cut off lu gitu. Gitu sih. Ada juga kayak gitu. Justru berarti harus respect ya. Iya, harus respect. Jadi cut off itu dibuat adalah
sebagai tanda lu menghargai diri lu dan menghargai orang tersebut. Nah, iya. Jadi kita kayak agree to disagree. Iya. Ya nggak sih? Disagree, iya. Agree to disagree aja gitu kan. Kita Jadi, melindungi diri kita dari sesuatu yang misalnya memang belum bisa nih gua maintain gitu. ya lebih ke gini sih. Iya. Mungkin ya pandangan orang tuh masih melihat hitam putih. Ya, Ya gak sih? Yap. Padahal sebenarnya kehidupan itu abu-abu. Abu-abu. Buat konteks gue melakukan sesuatu yang menurut gue benar, dan kalau yang gue lakukan itu lu lakukan, Iya. bisa jadi salah. Salah bagi gua. Bisa jadi. Ya. Tapi buat gue bener. Iya. Dan itu nggak apa-apa. Dan itu nggak apa-apa Nggak gitu apa-apa. kan. Orang punya pandangannya. Lu tuh punya konteks ya. Gue bilang perahu kita beda. Iya. Ya. Iya gak sih? Sama kan kadang orang kan mau marah-marahin kita, lu harusnya gini. Padahal POV kita nggak begitu gitu. Gue nggak paham prinsip gue nggak seperti lu. Jadi lu marah ya itu urusan lu. Gue nggak akan sama dengan lu gitu. Gue nggak akan marah soal itu. Itu biasa karena kita punya pandangan yang berbeda. Tapi yang jelas ketika lu punya pandangan ya apapun ya ekstrem kayak apa, kayak lu harus bertanggung jawab gitu. Karena Benar. kita tuh hidup dalam lingkungan sosial, Iya. yang mana sosial itu punya norma tersendiri, punya hukumnya tersendiri, Iya. ya kan. Jadi ketika lu bilang A, bilang B, bilang C, tapi lu tidak bertanggung jawab, lu toxic itu. Itu lu yang harus di cut off, Toxic people gitu. lu yang harus di cut off gitu kan. Itu yang sehat tadi ya. Itu yang sehat. Yang nggak sehat itu berarti ya kita udah sempet mention tadi ya, hindari konflik kecil. Iya. Lalu konflik itu penting. Penting. Lu bisa nanganin konflik besar tuh kan gara-gara dimulai dari konflik-konflik kecil kan. Jadi emosi itu baiknya memang dikomunikasikan, dan kita tuh belajar lah, belajar memahami, belajar, dan harus ada yang dikompromikan. Iya, memang kompromi itu pasti ya dalam hubungannya. Itu masalahnya kan harus dikomunikasiin dulu, Iya, benar. dan cara berkomunikasi kita itu juga harus dingin, benar gak sih? Ya, menyesuaikan dia lah gitu ya. Bukan dingin nih, komunikasi dingin, iya, maksudnya dengan kepala dingin, Dengan kepala dingin. tidak ada tendensi yang gimana-gimana, kayak Tidak gua kok, merendahkan. iya, gue kok cemburu ya kalau lu misalnya di ruangan sama cowok sendirian, lu ada solusi gak ya? Iya. Misalnya nggak ada solusinya karena ruang meeting ini memang harus diisi. Kan biasanya kalau satu gedung itu, satu tower itu Ya. ruang meetingnya barengan sama kantor-kantor lain. Jadi kalau lu udah di situ nge-booking, ya lu harus nempatin di situ. Dan teman kerja lu juga misalnya cowok semua, ya udah mau gimana lagi? Cuman mungkin ada sesuatu yang kayak ya udah gue nggak main, gue nggak personal life-nya gue batasi ya. Ada yang bisa, ya itu dikomunikasikan lah. Oke. Tapi gue mau nambahin juga deh soal cut off tadi yang sempat kita bahas tadi. Oh ternyata ya cut off yang sehat itu ya kita nggak cut off orang dalam semua aspek, semua segmen gitu ya. Ya. Misalnya kita cara kerja kita dan dia misalnya dalam dunia kerja ya, cara kita dan kerja dengan dia tuh nggak masuk gitu, prinsipnya nggak masuk, terus kita beda bagian juga, ya kita cut off di bagian itu aja gitu. Ya personally di bagian itu aja. Paham. Jadi Tapi dalam hal lain ya kita tetap berteman. Jadi intinya gini ya, jangan ajak bisnis teman lu, dan jangan berteman dengan teman kantor lu. Iya, gitulah kira-kira. Iya. Itu boundaries yang harus dewasa ini harus dibuat ya. Harus diidentifikasi. Benar. Jadi lu juga harus tahu nih personal value lu apa gitu. Iya. Gue tahu banget pengalaman lu juga. Iya. Itu nggak bisa ngegeneralisir atau nggak bisa menjawab pengalaman kalian juga gitu. Iya. Jadi mungkin kalau kalian punya pengalaman dan pengen nanya, boleh banget untuk di kolom komentar kita sharing, saran, komen ya, diskusi di kolom komentar, atau mau langsung dibalas sama kita sama tim duduk cerita. Iya. Boleh di DM IG duduk cerita.id. ya kan. Ya, terus juga bantu kita buat subscribe, like dan share, buat bantu kita terus tumbuh juga dan bisa semakin masif lah. Iya. Karena rencananya kalau ini oke, kita akan hire tim yang lebih oke, lebih banyak lagi, dan lagi. Teman-teman akan disajikan informasi-informasi untuk memperbaiki awareness soal psikologi. Iya, soal psikologi. Ya gitu aja ya. Akhir kata gue Diki. Gua Gibran. Mari membiasakan berpsikologi.